Assalamualaikum, Sobat Misteri. Selamat datang di kisah Area Misteri. Kunto hanyalah seorang perantau dari Jogja yang tengah berusaha mencari pekerjaan. Ia tak memiliki banyak pilihan dalam hidup, sehingga ketika mendapatkan panggilan wawancara di sebuah pabrik besar di Kediri, ia langsung menerima kesempatan itu tanpa banyak bertanya. Pabrik tersebut dimiliki oleh seorang pria kaya Cina Surabaya. Orang-orang di sekitar sudah sering membicarakan sosok pemilik pabrik yang misterius itu. Namun, bagi Kunto, satu-satunya hal yang ia pikirkan hanyalah pekerjaan. Ketika tiba di pabrik untuk wawancara, Kunto menyadari ada yang janggal. Bangunan kantor memang megah, tetapi terasa kuno dan suram. Ia adalah orang ketujuh yang dipanggil masuk untuk diwawancarai. "Bapak Kunto, silakan masuk." Suara dari interkom terdengar. Saat pintu ruang bos terbuka, Kunto merasakan hawa dingin yang aneh. Di dalam ruangan, berbagai patung dengan ekspresi menyeramkan menghiasi ruangan. Di tengah ruangan, bos pabrik itu duduk di balik meja besar, tengah lahap menyantap makanannya. Dan ia makan dengan lahap, seakan kelaparan. Matanya melotot tajam ke arah Kunto, seperti iblis yang sedang mengamati mangsanya. "You, orang mana?" Kulo asli Jogja, Pak. Merantau ke sini untuk mencari pekerjaan. "Baik, mulai besok you orang kerja di sini. Tapi ingat, peraturan di pabrik ini jangan sampai you langgar." Oh iya siap, Pak. Namanya saya cari makan, nggak mungkin mau ngelanggar aturan. Saya butuh uang. "Bagus. Kalau you orang orientasinya uang, berarti you pinter. Ya udah sana. You, saya terima." Tanpa berpikir panjang, Kunto mengangguk. Ia hanya butuh pekerjaan dan sebenarnya tidak terlalu peduli dengan aturan yang disebutkan bosnya. Saat berjalan keluar, ia melewati ruang produksi. Ada sesuatu yang aneh dengan suasana di sana. Ruangan pabrik itu suram, dan ada lantai 4 yang terlihat gelap total. Tidak ada lampu penerangan dibandingkan bagian lain dari pabrik. Saat ia sedang mengamati sekeliling, seorang pegawai lama menyapanya. "Mas pegawai baru ya?" Iya, insya Allah besok mulai kerja. "Kuat-kuat mental ya, Mas." Maksudnya? "Selamat bergabung, Mas." Keesokan harinya, Kunto mulai bekerja, dimulai dengan shift pagi. Hari-hari pertama berjalan biasa saja, sampai di hari keempat, giliran ia masuk shift siang, dan diminta untuk lembur, karena ada pesanan partai besar. Saat jam kerja hampir habis, salah satu rekan kerja menepuk bahunya. "Mas, sampeyan lembur ya?" Iya, aku lembur, Mas. Lumayan lah, kesempatan kan buat nambahin gaji. "Iya lumayan memang uangnya, tapi hati-hati ya, Mas." Hati-hati, kenapa? "Kalau lembur, jangan pernah naik ke lantai 4. Memangnya kenapa di lantai 4? Sudah banyak korban." Kunto tidak menggubrisnya. Ia tetap bekerja, hingga tidak terasa sudah pukul 7 malam, fokus pada pekerjaannya. Kunto sedang packing barang dan mencocokkan kode barang. Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Sebuah bayangan perempuan melintas di sampingnya. Ia celingukan, tetapi tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba, aroma bunga melati menyerbak ke seluruh ruangan. Ada suara langkah kaki terdengar dari arah rak penyimpanan barang. Ia mencoba mencari sumbernya, namun tak menemukan siapapun. Tanpa sadar, Kunto terus mengikuti arah suara dan hampir menaiki tangga ke lantai 4. Namun, ia segera sadar dan menghentikan langkahnya. Enggak lantai 4 kan nggak boleh masuk, area terlarang. Tujuan aku di sini kan buat kerja, cari uang, bukan buat cari tahu ada apa. Lagian teman-teman juga udah banyak yang wanti-wanti. Tiba-tiba, suara perempuan terdengar lirih, seperti seseorang yang menembang dalam bahasa Jawa kuno
yang tak dimengertinya. Saat ia kembali ke ruangan, angin kencang berhembus, membuat kertas-kertas di mejanya berhamburan. Tanpa berpikir panjang, Kunto langsung pamit pulang ke Satpam. Keesokan harinya, saat ia masuk siang dan mendengar kabar mengejutkan, ada seorang pegawai meninggal mendadak. Loh, siapa yang meninggal, Pak? Itu loh Mas, yang kemarin bilangin anak-anak, sempat bilang ke Mas Kunto juga, hati-hati, jangan naik-naik ke lantai 4. Kunto tertegun. Kemarin siang, saat peralihan shift, pegawai itu masih sehat dan berbicara dengannya. Bagaimana mungkin ia meninggal begitu saja? Kita nggak tahu penyebab kematiannya, Mas. Emang banyak sih orang-orang yang kerja di sini, sebelumnya juga begitu nasibnya. Entah sakit, entah jatuh kecelakaan. Tapi udahlah Mas, nggak usah dipikirin. Mungkin memang sudah ajalnya. Yang penting kita kerja aja yang benar, yang hati-hati kerjanya. Kan semua buat kasih makan anak istri kita di rumah. 2 malam berturut-turut, Kunto kembali lembur. Kali ini, pabrik terasa lebih ramai, namun ia tetap merasakan suasana batin yang tidak enak. Ketika ia sedang sibuk mempacking barang, ia mendengar suara perempuan merapal menyanyikan mantra Jawa kuno, diiringi bau dupa yang menyengat. Anehnya hanya Kunto yang mendengar dan mencium bau dupa, sedangkan pegawai yang lainnya tidak. Ia mencoba mencari sumber suara itu, dan setiap kali ia mencarinya, matanya selalu tertuju ke lantai 4. Seperti ada sesuatu dorongan kuat yang membuatnya ingin naik ke atas. Saat Kunto kembali ke ruangannya, seorang perempuan cantik tiba-tiba muncul dengan tergesa-gesa. Mas, tolong fotokopi dokumen ini, tapi jangan sampai orang lain tahu. Kenapa tidak boleh ya, Mbak? Karena ini daftar nama orang-orang di sini yang sudah mati dan akan mati berikutnya. Aduh, gimana maksudnya? Namun, perempuan itu sudah pergi. Kunto membuka daftar itu dan matanya membelalak. Nama pegawai yang meninggal kemarin ada dalam daftar tersebut. Kunto mencari perempuan itu. Kunto melihatnya sedang berjalan naik ke lantai 4. Tanpa berpikir panjang, Kunto mengikutinya. Begitu sampai, ia melihat semua pintu tertutup rapat di lantai 4. Perempuan itu menghilang. Kunto membatin. Ah, persetan dengan semua kejadian ini. Sebenarnya ada apa sih di dalam sini? Dengan hati-hati, Kunto mengendap-endap masuk lewat jendela samping yang tidak dikunci. Ternyata tepat di bawah jendela itu terdapat lorong kecil panjang, gelap, dan bau busuk menyengat. Kunto semakin penasaran, terus mengendap masuk hingga mentok ke ujung lorong. Ada pintu kecil terkunci. Kunto mendengar suara geramat seperti hewan buas lapar yang sedang mengunyah dan mencabik sesuatu. Kunto mengintip melalui celah pintu dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam ruangan gelap dan berbau busuk itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir muntah. Temannya yang baru saja meninggal sedang dimakan oleh makhluk mengerikan. Makhluk itu berbadan manusia, tetapi kepalanya serigala. Ia memiliki jari tangan yang tajam dan matanya bersinar merah menyala. Makhluk itu mencabik-cabik kepala temannya, mengambil jantung temannya, mengunyah dagingnya dengan lahap dan rakus. Kunto pucat, menahan napas, dan karena mual melihatnya, Kunto muntah. Makhluk itu tiba-tiba menoleh dan menatapnya ke arah pintu. Dengan suara geraman mengerikan, makhluk itu melompat ke arahnya. Kunto berlari sekuat tenaga, merangkak keluar dari lorong kecil, lalu turun ke lantai bawah. Ia nyaris tergelincir, jatuh dari tangga lantai 4. Makhluk itu mengejarnya, namun begitu Kunto berhasil sampai di lantai dasar, makhluk itu menghilang. Tampaknya makhluk itu tidak ikut mengejarnya sampai ke lantai dasar. Dengan tubuh gemetar,
Kunto langsung pulang ke rumah dan menemui kakeknya. Setelah mendengar cerita Kunto, sang kakek memberinya jampi-jampi dan doa perlindungan. Keesokan harinya, Kunto kembali ke pabrik dengan satu tujuan, mengambil gajinya dan mengundurkan diri. Lu dasar orang bodoh. Haya, lu tahu apa yang sudah lu orang lihat, ha? Gue orang bisa kaya raya karena gue orang punya jin piaraan. Jin itu makhluk yang gue bayar, gue kasih makan. Gue orang bisa nyuruh jin gue bunuh elu orang sekarang juga kalau gue mau. Kunto hanya mengangguk gemetar, terus merapalkan doa dari kakeknya dalam hati. Saya nggak kerja lagi di sini, nggak apa-apa tuan. Yang penting tolong gaji saya dibayar. Bos itu melempar sejumlah uang ke muka Kunto sambil berkata, Sana lu pergi, percuma elu jenis orang yang gak bisa gue jadikan tumbal. Kunto pergi, tetapi sebelum keluar, ia memperingatkan teman-temannya. Beberapa orang memilih keluar dari pabrik, sementara yang lain tetap tinggal karena kebutuhan perut. Namun satu hal yang pasti, lantai 4 pabrik itu tetap menjadi misteri menyeramkan. Bagi mereka pegawai yang bekerja di sana, mereka sengaja direkrut bos Cina sebagai tumbal perjanjian, bos dengan iblis serigala. Belajarlah dari kisah dan pengalaman orang-orang yang pernah tersesat dalam hidup, tanpa harus mengalaminya sendiri. Sobat Kisah Area Misteri, karena itulah kita tidak boleh mudah menghakimi mereka yang tersesat. Tanpa disadari, mereka terperangkap dalam lingkaran tipu daya setan. Doakan mereka yang tersesat segera menyadari kesalahan dan memperbaikinya sebelum menghadapi penghakiman dari Tuhannya. Orang beriman, ada yang diuji dengan sedikit kesusahan, kekurangan, atau kelebihan harta untuk memahami peran dan tugas yang diberikan Tuhannya. Untuk menjadi hamba yang diridhoi oleh Tuhannya. Ada sebab dan akibat dari setiap perbuatan baik atau buruk. Kita juga sendiri yang menanam dan menuai hasilnya.